Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurman Pancawarna. Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana melayout power supply menggunakan aplikasi Sprint Layout. Banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan selain Sprint Layout, misalnya Proteus, PCB Wizard, terus ada aplikasi-aplikasi lain juga. Tapi lebih baik jika kalian pemula, alangkah baiknya itu menggunakan Sprint Layout, karena banyak aplikasi-aplikasi yang bagus namun sangat sulit untuk digunakan. Nah, di aplikasi Sprint Layout juga banyak banget bukan aplikasi tapi komponen-komponen yang sudah disiapkan secara otomatis oleh aplikasinya. Ini dia folder power supply yang sudah saya buat sebelumnya secara manual agar lebih mudah dalam pembuatan selanjutnya. Misalnya kita mau merubah atau memperbaiki, tidak perlu mencari-cari komponen-komponennya, sudah dimasukkan satu persatu, tinggal kita layout saja. Nah, kalau memang tidak ada ukuran yang tepat atau sesuai dengan komponen realnya, itu bisa kita buat secara manual. Nah, tapi kalau sudah ada, tinggal kita masukkan saja, klik tarik dan seterusnya. Nah, cara membuatnya juga sangat mudah loh teman-teman, karena sudah tersedia fitur-fitur untuk penyimpanan. Ini tidak bisa dirotai, oh bisa. Nah, ini sebenarnya cukup kita masukkan satu saja. Kalau memang aplikasinya sama, bukan aplikasi tapi komponennya sama, nanti tinggal kita copy paste saja. Nah, ini pin untuk inputnya, kita masukkan satu-satu, kita tempatkan, kita susun rapi. Setelah itu kita jangan oke ya teman-teman, kita cancel saja. Kalau di oke nanti ada titik yang ikut masuk ke dalam bukan aplikasi, ke dalam penyusunan power supply-nya. Nggak tahu karena karena memang sudah bawaan aplikasi ya, jadi memang seperti itu, ada titik, walaupun itu komponen buatan sendiri maupun komponen bawaan dari install. Sedikit himbauan buat kalian yang mau menggunakan Sprint Layout, coba kalian pahami dulu, jangan sampai kalian menggunakan Sprint Layout yang demo ya teman-teman. Kalau yang demo itu hanya bisa untuk membuat, tidak bisa untuk menyimpan. Nah, ciri-ciri demo itu biasanya ada keterangan Sprint Layout demo pada aplikasinya. Bisa gunakan seperti ini biasa normal, tapi tidak bisa disimpan. Nanti ketika kalau mau disimpan ada peringatan. Nah, jadi lebih baik downloadlah Sprint Layout yang benar-benar bisa disimpan. Ini ketelitiannya kalau bisa agak sedikit dirapatkan ya teman-teman, agar pengeditannya lebih mudah. Tapi biasanya itu menggunakan 1 mm atau bisa kita nolkan saja, lebih mudah. Nah, biasanya kalau pengenolan itu untuk pembuatan jalurnya. Kalau untuk penataan lebih baik gunakan 1 mm saja. Ini kita masukkan satu-satu ya guys ya. Kalau memang sama tinggal kita copy paste saja, tidak harus memasukkan seperti ini. Ini kapasitor yang ukurannya tidak begitu besar. Ini ada 2,
kita jejerkan saja biar lebih rapi. Ini komponennya tidak begitu banyak seperti power OCL ya teman-teman, jadi tidak begitu rumit dan juga komponennya itu lumayan besar-besar. Jadi ketika kita nanti mau menyolder atau pemasangan itu tidak susah, berbeda dengan misal kita mau membuat trainer atau apa itu ampli, terus banyak deh. Yang penting aplikasinya itu, bukan aplikasinya tapi komponennya itu tidak sekecil-kecil seperti tadi. Ini kita paskan dulu. Nah, memang kalau untuk ketelitian 1 mili itu susah untuk apa itu mengepaskan, jadi lebih baik kita nolkan saja dulu. Kalau memang ada komponen yang benar-benar harus tepat di bawah atau di sampingnya, atau terserah kalian, yang penting itu tepat antara titik dengan titik bertemu, jadi untuk menjaga kerapian. Nah kalau memang sudah tepat, tinggal kita kembalikan lagi ke ukuran 1 mm lagi. Ini resistor kecil, kita tarik, kita butuh 2 komponen. Oh ini tadi yang satu bukan resistor ya teman-teman, tapi itu seharusnya dioda ukuran kecil, tidak sebesar dioda input yang ukurannya lebih besar. Ini peringatan apa itu tidak bisa dirotasi secara aplikasi, secara misal dengan cara klik kanan terus kita pilih, itu tidak bisa. Jadi kita apa itu menggunakan keyboard saja, Ctrl R itu pasti bisa. Nah ini ada mirror horizontal dan mirror vertikal, ini tidak bisa kita gunakan. Nah kita Ctrl R saja, jadi akan memutar posisi. Kita paskan dulu dengan komponen yang ada di sampingnya. Intinya kalau untuk layout itu usahakan kita sudah menyiapkan komponen-komponen hardware yang akan kita gunakan, supaya kita tahu ukuran-ukurannya. Jadi ketika nanti sudah di print misalnya, itu ukurannya tepat sama dengan komponen aslinya. Jadi tidak perlu misal kakinya kepanjangan lah, terus misal kakinya kurang panjang, itu menyiksa komponen guys. Jadi komponen akan, seandainya pun tidak tersiksa, itu tampilannya juga tidak begitu rapi. Jadi lebih bagusnya, lebih rapihnya kita sesuaikan dengan tubuh komponen atau bodi komponen. Jangan kepanjangan dan juga jangan terlalu pendek. Kalau kakinya bukan kaki ya, tapi jarak antara kaki ke kaki kalau terlalu pendek, itu nanti komponennya harus kita berdirikan. Misalnya resistor itu nanti masangnya berdiri, tapi kalau kakinya kepanjangan antara kaki satu dengan kaki yang satu, itu nanti akan terlihat kaki yang memanjang sebelah misalnya, atau dibikin sama jaraknya kaki yang satu dengan yang satu, jadi sama-sama kelihatan tapi sangat tidak enak dipandang. Jadi kita
lebih baik dan lebih bagusnya kita paskan saja sesuai dengan komponen yang aslinya. Nah, di aplikasi Sprint Layout ini juga sangat mudah loh teman-teman. Misalnya kita sudah membuat layoutannya sudah jadi, tinggal kita simpan saja ke dalam folder atau dengan nama bebas. Nanti dia akan tersimpan secara otomatis, asalkan tidak di uninstall aplikasinya, akan tersimpan terus di aplikasinya. Jadi sewaktu kita mau membukanya, kita tinggal cari saja di folder makrosnya ya teman-teman. Bisa kita simpan satu persatu per komponen, dan juga bisa kita simpan secara bersamaan dengan layoutannya atau yang sudah jadi layoutan. Jadi sangat mudah loh teman-teman. Jadi tidak seperti aplikasi-aplikasi lain yang bisa disimpan hanya di browser atau di komputer kita saja, tidak bisa kita simpan di aplikasinya. Ya, kalau sudah dimasukkan satu persatu tinggal kita layout saja langsung ya teman-teman. Tapi kalau memang sudah di layout terlebih dahulu di misal buku atau kertas, itu akan lebih cepat, tidak harus berpikir lama dan tidak harus menyanding gambar yang akan kita layout. Nah, layout itu seharusnya atau lebih bagusnya jalurnya itu besar dan juga rapih ya teman-teman. Tapi kita sesuaikan juga dengan kebutuhan dari komponennya. Jalur apa sih itu yang akan kita layout? Misal jalur input atau output, itu memang lebih bagus jalurnya besar. Tapi kalau untuk jalur tengah itu bebas, bisa besar, bisa kecil. Tapi kalau memang ada tempat untuk memperbesar jalur, ya diperbesar saja nggak apa-apa, karena agar lebih cepat nanti dalam pelarutan PCB. Ini outputnya, ini jalurnya kurang kecil. Nah, untuk memperkecil jalur atau memperbesar jalur, tinggal kita tarik ke bawah dan juga tarik ke atas saja di gambar jalur. Di situ terdapat jalur, terus ada lubang komponen juga, lubang kaki. Ini jadi satu karena memang sudah disusun terlebih dahulu, jadi tinggal kita tarik saja. Sambil nonton guys, sambil nonton pencet tuh tombol subscribe dan juga like agar saya bisa lebih semangat dalam membuat tutorial mengenai aplikasi-aplikasi atau pengetahuan, misal pendidikan atau apa itu tutorial-tutorial yang lain. Nah, kalau ini tuh masuk ke pendidikan, misalnya kalian masih sekolah, itu sangat membantu pengetahuan kalian, apalagi kalau memang kalian itu sekolah di jurusan teknik audio video. Lebih bagusnya lagi jika memang kalian itu sebagai tenaga pengajar atau guru, itu sangat dianjurkan untuk mensubscribe channel Nurman Pancawarna, karena sangat banyak nanti video-video yang akan saya buat tentang seputar kejuruan teknik audio video, karena kebetulan saya juga alumni
teknik audio video dan juga pernah mengajar atau juga sedang mengajar teknik audio video. Nah, ini komponen kecil, kalau bisa kakinya kecil, karena kalau kakinya besar nanti takutnya slide dengan bukan komponen, walaupun masih satu komponen tapi yang dikhawatirkan gandeng dengan kaki yang ada di sampingnya. Ini resistor kita jadikan satu dengan sampingnya. Ini resistor ini juga yang atas jadikan satu. Ini fuse-nya dapat dioda, dapat resistor. Ini output fuse-nya dapat pin output. Nah, ini bisa kita tambahkan label ya teman-teman, untuk memperjelas atau memberi tanda agar bisa membedakan, agar lebih mudah dibedakan dengan komponen-komponen lain atau fungsi-fungsinya sesuai dengan rangkaiannya. Ini plus, terus bawahnya min. Nah, komponen-komponen lain juga perlu kita berikan label, misal D1, D2, R1, R2, kapasitor, IC, terus LED, fuse. Nah, ini bisa kita print juga ya teman-teman, tapi nanti pada saat pengeprintan itu usahakan di mirror dulu, dibalik, karena nanti tulisannya itu akan terletak di atas PCB, bukan di bawahnya, bukan di tembaganya. Nah, kalau bisa untuk pemberian label itu menggunakan garis tebal ya teman-teman, atau bold, agar nanti kalau misal mau ditempelkan ke PCB itu tidak rusak, jadi menempel sempurna. Ini TIP 2955, ini sama dengan TIP yang biasa digunakan di power di power OCL atau ampli. Ini IC-nya LM317. Inilah otak dari rangkaian power supply. Nah, untuk pengaturnya itu menggunakan resistor atau potensio, yang bisa dilihat di rangkaian misalnya OCL power ampli, itu biasanya terdapat potensio untuk mengatur misal volume, bass, treble, dan juga banyak lagi. Ini salah ya, tadi seharusnya diganti dulu di C2 atau di warna hijau, karena memang tadi ada di 0, jadi jalurnya pun akan berwarna putih. Jadi untuk membedakan antara warna komponen sama jalur itu usahakan gunakan fitur yang ada di bawah, di visible-nya. Nah, sekarang
visible yang sedang aktif itu adalah visible C2, yaitu untuk jalur. Kalau untuk 0 itu di label. Ini banyak warna ya, ada 1 2 3 4 5, tapi masih banyak lagi karena ini yang saya aktifkan atau yang sering saya gunakan. Ini seharusnya di 0 dulu biar tidak termirror. R3, oke. Nah, biar tidak terbalik, karena nanti kalau mau baliknya itu cukup di saat waktu mau pengeprinan saja. Nah, kita beri label satu-satu. Nanti kalau sudah terlabel semua, tinggal kita memperbesar jalur-jalur yang memang masih bisa diperbesar, khususnya di jalur yang memerlukan tegangan atau yang ada arusnya besar, misalnya di input ataupun output. Lebih umumnya itu di ground, itu biasanya pasti jalurnya besar. Tapi kalau untuk di pertengahan itu kalau memang enggak ada tempat, ya kecil saja nggak apa-apa, karena banyak fungsi selain untuk kerapihan, untuk keamanan, tapi untuk pelarutannya pun atau etching akan lebih cepat. Ini potensinya kita gunakan 5 kilo. Ini untuk TIP nya kita kurang lebar, spasinya kurang banyak. Mungkin cukup. Oh, ternyata masih kurang lebar sedikit, tapi nggak apa-apa, anggap saja ini pas. Tambah 2 mungkin. Oke. Nah, anggap saja pas. BCE, basis kolektor emitor. Nah, untuk LM317 nya itu ada 1 2 dan 3, atau 3 2 dan 1. Nah, jangan sampai terbalik ya saat pemasangan komponennya, nanti sesuai dengan label yang sudah ada. Yang boleh terbalik ada misal bios boleh terbalik, terus C2 C3 atau kapasitor yang memang di situ tidak ada tanda min plus, itu bebas pemasangannya, boleh terbalik nggak apa-apa. Nah, ini untuk memperbesar jalur bisa kalian gunakan zone ya teman-teman, untuk mempercepat. Jadi tidak harus menggunakan track. Oh, ini zone-nya salah, jadi harus di apa itu, aktifkan dulu di variabel C2. Bukan variabel tapi visible. Nah, ini sudah besar. Sebenarnya masih banyak ya jalur-jalur yang bisa kita perbesar, tapi kita perbesar di jalur-jalur tertentu saja, tidak harus semua. Misalnya di D1 D2 itu memang nanti harus besar, sampai ke output nanti juga memang harus besar. Ini bisa kita perbesar, kita luruskan ke tepi PCB nya.
Cara penggunaan zone itu cukup mudah ya teman-teman, sama seperti menggunakan track, cuma nanti kalau penggunaan zone itu lebih baik gunakan ketebalan tracknya paling minim. Jadi misal kita mulai dari ujung mana, muter kemana, nanti kita pertemukanlah dengan ujung start tadi. Setelah bertemu di start, nanti tinggal kita lepas saja, akan terbentuk zona sesuai dengan jalur yang sudah kita lewati tadi. Nah, cukup mudah, tidak harus menggunakan track, karena kalau menggunakan track itu kurang begitu rapi, berbeda dengan penyusunan atau pelayoutan. Memang harus menggunakan track. Nah, untuk memperbesar track itu juga cukup mudah, tidak harus menghapus, cukup klik saja, terus kita tarik di icon track yang ada warna merahnya. Misal kita klik jalur, nanti akan terdapat kode. Nah, ini kurang teks ya. Adjustable. Nah, kalau untuk ini tulisan power supply adjustable itu memang nanti bisa kita tempatkan di tembaganya di belakang, jadi bisa kita tempelkan ke tembaganya, tapi lebih bagus itu tebal agar menempel sempurna. Ini lebih bagus di bawahnya, kita enter nanti, atau kalau bukan enter tapi kita hapus, terus kita taruh di bawahnya, kita copy paste saja. Ini tinggal copy paste saja, taruh di bawahnya. Kita naikkan supaya tempatnya cukup. Nah, ini yang terlihat hanya komponen-komponen sama labelnya. Untuk jalurnya kita matikan dulu. Nah, kalau sudah tersusun semua, itu tinggal kita blok, kita duplikat, taruh ke bawahnya, agar nanti saat ngeprint tidak tidak hanya satu, jadi langsung terprint dua. Nah, kalau untuk mengcopy paste usahakan salah satu saja ya, misal jalurnya atau daftar komponennya saja. Misal di bawah khusus untuk keterangan label dan juga komponen-komponen, terus untuk yang atas misal untuk jalurnya saja atau jalur sampang komponen. Jadi bebas ya, intinya untuk melengkapi layoutan agar lebih mudah disusun di PCB nya. Nanti tinggal kita lihat
komponen ini di mana, komponen ini di mana. Jadi tinggal kita lihat saja di kertas hasil printnya tadi. Oh ya, ini kurang apa itu, jalur, bukan jalur ya, tapi padnya itu, karena di sini padnya masih warna putih, masih pad bawaan komponen, jadi kita beri pad warna hijau sesuai dengan layoutan ya teman-teman. Nah ini di hijau, putihnya kita matikan. Nah untuk ukurannya berbeda-beda ya antara komponen yang satu dengan yang lain. Kita sesuaikan dengan posisi komponen. Kalau memang komponennya besar dan tidak mengganggu komponen yang lain, gunakanlah pad yang besar saja, nggak apa-apa. Nah padnya juga banyak, ada pad segi 4, pad bundar atau oval, banyak banget pilihannya. Kita tinggal sesuaikan saja dengan pad yang sudah ada pada bawaan komponen sebelumnya. Nah ini nih pad ini untuk C1, terus untuk views juga bisa, tapi kalau views ini agak berbeda sedikit. Untuk memutar komponen itu bisa klik kanan. Kalau klik kanan pilih mirror itu biasanya untuk aplikasi bawaan ya teman-teman, bawaan instalan. Tapi kalau untuk komponen buatan sendiri itu biasanya ada sedikit error, jadi harus menggunakan Ctrl R atau kontrol rotasi. Ini kurang satu jalur teman-teman, kita sambung saja ke bawah karena memang sesuai dengan gambar rangkaian itu dapat jalur CT atau jalur ground. Ini sudah semua ya, tinggal kurang ini apa ini ya, komponen LED kalau nggak salah. Oh bukan, oh ya LED sama resistor, tinggal kurang satu. Ini padnya juga kurang sedikit besar karena masih ada jalur, tapi tidak harus sampai ke komponen kecil, cukup sampai di bisa dekat saja nggak apa-apa. Ini untuk pad C4 itu harus kecil banget guys, sama seperti pad LED. Jadi nanti kita masukkan saja yang sudah kita rotasi. Ini masih kurang 1, 2, 3, masih kurang 3 pad C4 dan juga pad R1. Kita rotasi dulu dan kita perkecil lagi karena C4 itu komponennya kecil banget, jadi harus kita sesuaikan di aplikasinya. Setelah dirotasi kita tarik saja, kita tempelkan ke
komponen C4 nya ini sudah terpasang ya. Nah, masih kurang R1 nya. R1 sama, cuma tinggal R1 saja, tapi nanti ini kita beri label di inputnya dulu. Ini label output, nah untuk label ini input output bisa ditaruh di atas ataupun di bawah, bebas. Kalau memang di bawah berarti warnanya hijau, kalau di atas nanti warnanya putih. Nah ini teman-teman cukup mudah kan cara melayoutnya. Nah, jangan lupa guys, jangan sampai tidak like dan tidak subscribe ya, karena kalau sampai tidak mensubscribe channel ini nanti kalian bisa ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya, khususnya di misal kejuruan